Skeptisisme awalnya digunakan untuk mencari kebahagiaan atau setidaknya mencakup kesehatan mental. Di lain sisi, skeptisisme juga menegaskan jika orang bodoh tak ada bedanya dengan orang bijaksana. Maka ada ungkapan, untuk apa memusingkan masa depan, toh lebih baik nikmati saja masa kini. Tapi bagaimana jika skeptisisme ternyata merupakan mazhab yang baik? Bagaimana jika skeptisisme ternyata memiliki sisi positif? Dan apakah mazhab ini bisa digunakan untuk menyikapi pemilu 2024? Maka dari itu di video kali ini kita akan mencoba mengupas tentang sejarah mazhab skeptisisme, sisi positifnya, dan juga menyikapi skeptisisme untuk era politik saat ini. Sebagai ajaran dari berbagai mazhab, skeptisisme pertama kali dikemukakan oleh Pirho, seorang yang pernah menjadi serdadu dalam pasukan Raja Alexander Agung dan pernah bertugas bersama pasukan tersebut sampai ke India. Pekerjaannya tersebut nampaknya telah cukup memberikan pengalaman melancong, dan kemudian ia melewatkan sisa hidupnya di kota kelahirannya, kota Elis, di mana di kota itu ia meninggal pada tahun 275 sebelum Masehi. Sebenarnya tak ada banyak hal yang baru dalam doktrinnya, kecuali hanya perubahan yang sistematis dan formalitas tertentu atas berbagai keraguan-keraguan sebelumnya. Skeptisisme dalam kaitannya dengan persepsi indera telah menjadi persoalan para filsuf Yunani sejak masa awal berkembangnya filsafat, karena kebanyakan filsuf pada waktu itu meragukan apapun yang mereka lihat. Sementara itu, Pirho membuat perubahan dengan menambahkan skeptisisme moral dan logis pada skeptisisme yang berkenaan dengan indera. Konon, ia pernah mengutarakan bahwa mustahil terdapat landasan rasional apapun untuk memilih rangkaian tindakan yang satu daripada yang lainnya. Di dalam praktiknya, ini bisa diartikan bahwa seseorang bisa saja cocok dengan adat istiadat negeri manapun yang ia tempati. Semisal hal lain juga, seorang pengikutnya di zaman modern mungkin bisa saja pergi ke gereja pada hari Minggu dan berdoa dengan sikap berlutut dan takzim, tetapi tanpa keyakinan religius apapun yang bisa dianggap mengilhami tindakannya itu. Skeptisisme mereka memberikan sebuah jaminan bahwa perilaku ini tak bisa dibuktikan keliru, dan pandangan mereka ini memberi keyakinan bahwa tindakan demikianlah yang menyenangkan. Hal itu juga didasarkan pada upaya Pirho untuk menghidupkan skeptisismenya. Ia menghadirkan komitmen terhadap pandangan apapun tentang seperti apa dunia ini sebenarnya dan bertindak hanya berdasarkan penampilan saja. Dengan cara ini, ia mencari kebahagiaan atau setidaknya kedamaian mental. Skeptisisme sudah sewajarnya menimbulkan daya tarik bagi banyak pikiran yang tak filosofis. Orang-orang menyaksikan beraneka ragamnya mazhab-mazhab dan begitu tajamnya perbantahan antar mereka, dan memutuskan bahwa mereka semua mengaku memiliki pengetahuan yang pada kenyataannya tak terjangkau. Skeptisisme adalah pelipur bagi manusia pemalas, sebab ia menganggap orang bodoh sama bijaknya dengan cendekiawan yang benar-benar terpelajar. Bagi orang-orang yang berdasarkan peranginya membutuhkan semacam pedoman, skeptisisme agaknya tak akan memuaskan, sebab skeptisisme memaksudkan dirinya sendiri sebagai penawar kecemasan. Semisal pertanyaan, buat apa memusingkan diri mengenai masa depan? Masa depan sama sekali tidak pasti, engkau toh bisa menikmati masa kini. Apa yang bakal terjadi masih belum pasti. Karena alasan inilah, skeptis mengalami kesuksesan luar biasa di tengah masyarakat umumnya pada waktu itu dan mungkin saat ini. Perlu diperhatikan lagi bahwa skeptisisme sebagai suatu filsafat bukanlah sekadar keraguan-raguan, melainkan sesuatu yang bisa disebut keraguan dogmatis. Seorang ilmuwan mengatakan, saya kira masalahnya begini dan begitu, tetapi saya tidak yakin. Sementara itu, seseorang yang memiliki keingintahuan tentang intelektual berkata, saya tidak tahu bagaimana masalahnya, tetapi saya akan berusaha mengetahuinya. Sedangkan seorang penganut skeptisisme filosofis mengatakan dengan tegas, tak seorang pun yang mengetahui dan tak seorang pun yang akan bisa mengetahui. Hal inilah yang merupakan unsur dogmatisme yang menyebabkan sistem tersebut akhirnya lemah. Kaum skeptis tentu saja membantah bahwa mereka secara dogmatis menekankan mustahilnya pengetahuan, namun bantahan mereka sendiri tidak meyakinkan.
Saat ini kita hidup di era yang berlimpah ide, data, dan informasi, sehingga hal itu memunculkan tantangan baru, yakni informasi yang terlalu banyak membuat seseorang kewalahan untuk memutuskan sesuatu. Di lain sisi, terlalu banyak informasi seringkali menyebabkan pengetahuan dan wawasan menjadi tidak relevan dan berguna. Maka dari itu, inti dari masalah-masalah tersebut adalah dengan bersikap skeptis. Lantas bagaimana cara bersikap skeptis yang baik dengan melihat sisi positif skeptisisme? Di dalam kamus, skeptis diartikan sebagai seseorang yang tidak mudah diyakinkan atau mempunyai keraguan atau keberatan. Sangat mudah untuk menggambarkan orang yang skeptis dalam sudut pandang negatif sebagai orang yang sinis dan karena itu diabaikan. Padahal skeptis berarti seseorang yang penasaran. Mereka menyadari bahwa mereka tidak mempunyai semua jawaban. Mereka menganut pola pikir berkembang dibandingkan memiliki ide atau opini yang tetap. Dalam melakukan hal ini, mereka mempertanyakan, bukan menghakimi. Mereka mengeksplorasi ide-ide dan secara kritis memeriksa serta merenungkan asumsi dan harapan daripada langsung mengambil kesimpulan. Mereka juga menyadari bahwa dalam dunia yang kompleks dan terus berubah, seringkali tidak hanya ada satu jawaban yang benar. Namun terdapat berbagai cara untuk mengatasi suatu masalah dan berpotensi menyelesaikannya. Di dunia yang saling terhubung dan semakin ambigu saat ini, memiliki akses terhadap beragam pandangan dan terlibat dalam perdebatan sengit yang mempertanyakan gagasan adalah hal yang penting bagi masyarakat, organisasi, dan individu. Misalnya di ranah masyarakat, dalam masyarakat demokratis, mendorong dan memfasilitasi diskusi di mana setiap orang mempunyai suara dan merasa didengarkan sangat penting agar diskusi dapat berfungsi secara sehat. Kemudian di ranah organisasi, diskusi yang terinformasi dan beralasan yang membahas semua sisi positif akan membantu organisasi membuat keputusan yang lebih berkemajuan dan efektif. Adapun di ranah individu, ada baiknya jika pemikiran dan ide kita ditantang karena hal ini akan meningkatkan pemikiran kita dan mengingatkan kita akan pemikiran bias dan perlunya terbuka terhadap pendapat orang lain. Seperti yang dikatakan oleh filsuf besar Perancis abad ke-18, Denis Diderot, skeptis adalah langkah pertama menuju kebenaran. Menjelang pemilu 2024, dinamika politik di Indonesia semakin berkecamuk. Strategi dan beberapa kandidat untuk memenangkan pemilu selalu diwarnai dengan kreativitas dari tim sukses dan partisipan masing-masing kandidat. Sikap kompetitif tiap kandidat dapat diakui dan dirasakan semangatnya. Namun hal yang kemudian menjadi permasalahan adalah ketika sikap kompetitif tersebut mengarah pada penyebaran berita bohong atau hoax yang dapat menurunkan marwah kandidat lain. Kampanye sendiri merupakan alat penyebaran informasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap perubahan perilaku kelompok sasaran. Namun apa jadinya bila partisipan menggunakan kampanye hitam atau black campaign? Kampanye hitam merupakan kegiatan kampanye yang bertujuan untuk menghancurkan karakter kandidat lain melalui penyebaran fitnah dan berita bohong atau hoax. Kampanye hitam ini bisa merusak pendidikan politik di Indonesia karena melakukan segala cara agar tercapai tujuannya meskipun caranya tersebut salah. Sementara itu, pencegahan kampanye hitam ini harus dilakukan agar tingkat kepercayaan publik terhadap demokrasi di Indonesia tidak menurun dan pemilih dipastikan memiliki kandidat secara objektif dan akurat. Ketika kampanye hitam terjadi, maka reputasi salah satu kandidat dipertaruhkan dengan tersebarnya berita bohong. Sehingga hal ini bisa mempengaruhi pemilih untuk melakukan pemilihan terhadap calon kandidat tanpa disadari secara objektivitas dan berorientasi pada emosionalnya. Kemudian hal yang dibutuhkan untuk menghadapi masalah kampanye hitam adalah sikap skeptis atau ragu-ragu. Pentingnya peran tiap individu untuk mencegah munculnya korban dari kampanye hitam sangat penting. Penyebaran informasi yang kian hari kian cepat lantas harus dipertanyakan kredibilitas sumber informasi tersebut. Informasi saat ini tidak hanya dapat disampaikan mulut ke mulut saja, namun media massa memberikan peran yang penting dalam konteks ini. Setiap berita yang dibaca harus bisa dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Sikap seperti ini tidak serta-merta tidak dapat mempercayai opini dari media massa tersebut. Beberapa media massa terkadang menunjukkan pemihakan terhadap salah satu kandidat meskipun tidak keseluruhan, dan beberapa media juga memilih untuk netral dan menjaga integritasnya. Di samping mencari kredibilitas data, masyarakat juga dapat melakukan perbandingan. Perbandingan yang dimaksud adalah mendengarkan cerita dari semua pihak yang terlibat.
Misalnya ketika selesai dengan pihak pertama, maka dilanjut untuk mendengarkan cerita dari pihak kedua, sehingga terdapat perbandingan dari cerita kedua pihak. Proses verifikasi juga dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai bentuk bukti kebenaran dari berita yang tersebar. Proses ini lebih akurat karena mendengarkan penjelasan dari pihak yang terlibat. Hal yang terpenting adalah selalu berhati-hati dan menyaring berita yang beredar. Untuk meningkatkan sikap skeptisisme dalam masyarakat dapat dimulai dengan edukasi untuk menyadari pentingnya pendidikan dan pemikiran kritis. Melalui hal ini, masyarakat dapat menilai berita secara objektif dan kritis sehingga tidak mudah dipengaruhi oleh opini orang lain. Hal ini juga bisa mendorong publik untuk bersimpati terhadap proses pemilu dan menciptakan persaingan politik yang sehat. Melalui sikap skeptisisme, publik diharapkan dapat menyaring informasi yang didapat dan tidak serta-merta percaya terhadap informasi yang tersebar. Publik juga diajak untuk selalu kritis terhadap suatu pertanyaan yang tersebar. Meningkatkan kesadaran akan manipulasi informasi juga penting bagi publik agar publik dapat mengenali manakah sumber informasi yang dapat dipercaya dan dijadikan acuan. Dengan menyediakan sumber informasi terpercaya, bisa memudahkan publik untuk menerima informasi yang akurat dan terpercaya. Penerapan sikap skeptisisme menjelang pemilu 2024 ini diharap bisa mengurangi adanya praktik kampanye hitam sehingga proses pemilihan bisa berjalan dengan adil dan sehat. Secara umum, skeptis adalah sikap mempertanyakan atau mencurigai segala sesuatu karena adanya keyakinan bahwa segala sesuatu bersifat tidak pasti. Skeptis adalah sikap yang tidak harus dipahami sebagai sikap negatif yang langsung meragukan sesuatu dan tidak mempercayai keberadaan pengetahuan. Pasalnya, pada pelaksanaannya skeptisisme mempertanyakan sesuatu dengan cara menyampaikan argumen yang terstruktur untuk menimbulkan keraguan agar mendapatkan penjelasan yang akurat dan memadai. Skeptis adalah sikap untuk selalu mempertanyakan segala sesuatu, meragukan apa yang diterima dan mewaspadai segala kepastian agar tidak mudah ditipu. Hal ini tentunya sangat baik karena seorang yang skeptis adalah orang yang selalu mengecek betul kebenaran dari sebuah informasi yang diterimanya. Skeptisisme juga dapat diartikan sebagai doktrin bahwa pengetahuan bukan hal yang pasti, sebuah metode penilaian yang ditangguhkan. Keraguan yang terstruktur atau karakteristik dari kritik skeptis. Secara formal, skeptisisme merupakan topik yang menarik dalam filsafat, khususnya epistemologi. Dalam filsafat, skeptisisme dapat merujuk pada metode penyelidikan yang menekankan pengawasan kritis, kehati-hatian dan ketelitian intelektual. Metode untuk mendapatkan pengetahuan melalui keraguan terstruktur dan pengujian terus-menerus. Dan seperangkat tuntutan mengenai keterbatasan pengetahuan manusia dan tanggapan yang tepat untuk keterbatasan tersebut.